Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivasi neutron dan efek kimia dari transformasi inti. Jadi, neutron aktivasi analisis merupakan teknik analisis yang memanfaatkan berkas neutron thermal yang dihasilkan oleh suatu reaksi fisi yang berlangsung dalam reaktor nuklir. MN didasarkan pada reaksi penangkapan neutron thermal oleh inti sasaran melalui reaksi N dan V. Inti nuklida yang terdeteksi akan teraktifkan dan ada dalam keadaan metastabil. Dari kedua keadaan ini, sinario yang dieminisikan umumnya bersifat karakteristik oleh suatu radionuklida tertentu, dan sifat ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu radionuklida hasil aktivasi baik kualitatif maupun kuantitatif, secara simultan tanpa dipengaruhi sifat-sifat kimia dari sampel. Prinsip dasar analisis aktivasi neutron. Prinsip dasar AAN adalah timbulnya radioaktivasi imbas dari suatu cuplika setelah diiradiasi oleh neutron. Cuplika yang akan dianalisis diiradiasi dengan menggunakan suatu sumber neutron, maka terjadi reaksi penangkapan neutron oleh inti atom dan berubah menjadi radioaktif. Nah, reaksi ini disebut reaksi pengaktifan neutron, yang biasa ditulis sebagai reaksi neutron gamma. Secara umum, reaksinya itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu ini, di mana A dan Z masing-masing adalah nomor atom dan nomor massa dari unsur X. Hasil dari reaksi di atas adalah isotop bersifat radioaktif dan memancarkan sinar gamma yang dipancarkan oleh berbagai unsur dalam cuplikan. Intensitas sinar gamma spesifik tersebut sebanding dengan jumlah isotop dalam cuplika. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan penentuan tenaga sinar gamma, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan menentukan intensitasnya. Analisis pengaktifan neutron ditemukan oleh Georgi Heifetz, seorang penelitian berkebangsaan Hongaria. Ini adalah cara pengaktifan neutron. Prinsip analisis pengaktifan neutron didasarkan pada perubahan sifat suatu inti atom yang akan menjadi radioaktif akibat ditembak oleh neutron. Keunggulan dan kekurangan AAN. Keunggulannya itu sendiri yaitu selain tidak merusak bahan yang diuji, mampu menganalisis dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi mencapai order part per billion, yang tidak mungkin dihasilkan oleh metode lain, sedangkan kekurangannya itu sendiri adalah tidak dapat membedakan beberapa valensi unsur yang terdeteksi. Jadi, kadar yang ditentukan merupakan kadar total suatu unsur, misalnya feri atau fero. Nah, kelemahannya teknik AAN terletak pada keterbatasannya mendeteksi unsur-unsur yang mempunyai waktu paruh pendek. Aplikasi analisis aktivasi neutron memiliki berbagai macam aplikasi, termasuk dalam bidang arkeolog, ilmu tanah, geologi, forensik, dan ilmu semikonduktor. Secara forensik, rambut yang menjalani analisis neutron forensik rinci untuk menentukan apakah mereka bersumber dari individu yang sama. Pertama kali digunakan dalam percobaan John Norman Collins. Arkeolog menggunakan Na untuk menentukan unsur-unsur yang membentuk artefak tertentu. Analisis aktivasi neutron juga digunakan untuk membuat standar dalam industri semikonduktor. Semikonduktor memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi dengan kontaminasi yang secara signifikan mengurangi kualitas semikonduktor. NAA digunakan untuk mendeteksi jejak pengotor dan menetapkan standar kontaminasi karena melibatkan penanganan sampel yang terbatas dan sensitivitas yang tinggi. Transformasi inti. Reaksi inti adalah transformasi inti sebagai akibat ditembaki oleh suatu projektil yang dapat berupa inti-inti ringan, nukleus bebas, atau foton dengan energi yang sesuai. Reaksi inti berlangsung sangat cepat dan menghasilkan suatu atau lebih inti baru dan mungkin juga partikel lain. Nah, untuk menyederhanakan persamaan nomor atom Z yang tidak dapat dituliskan karena Z bersifat khas bagi masing-masing unsur maupun partikel. Dengan demikian, secara umum bentuk persamaan reaksi adalah ini. Ini adalah menurut BT. Suatu persamaan reaksi inti secara sederhana dinyatakan dengan notasi berikut ini. Radioaktivitas. Radioaktivitas atau radioaktif mengacu pada partikel yang dipancarkan dari inti sebagai akibat dari ketidakstabilan nuklir, karena inti atom mengalami konflik yang intens antara dua gaya terkuat di dalam.
Maka tidak heran jika terdapat banyak isotop nuklir yang tidak stabil mengeluarkan semacam radiasi. Inti atom yang tidak stabil akan secara spontan terurai membentuk atom dengan stabilitas yang lebih tinggi. Proses dekomposisi disebut radioaktivitas. Energi dan partikel yang dilepaskan selama proses dekomposisi disebut radiasi. Ketika inti atom yang tidak stabil terurai di alam, proses ini disebut sebagai radioaktivitas alami. Maka inti yang tidak stabil disiapkan di laboratorium, penguraiannya disebut radioaktivitas terinduksi. Radioaktivitas mengandung energi yang mengalir secara spontan sebagai radiopartikel subatomik atau gelombang elektromagnetik. Emisi tersebut disebut radiasi. Nah, tujuan dan fungsi radioaktif. Sumber radioaktif digunakan untuk mempelajari organisme hidup, mendiagnosis dan mengobati penyakit, mensterilkan peralatan medis dan makanan, dan menghasilkan energi untuk panas dan energi listrik secara memantau berbagai langkah dalam semua jenis proses industri, yaitu ada sebagai pelacak, reaktor nuklir, pendeteksi asap, pengobatan, radiografi, keamanan makanan. Dampak dari radioaktif. Nah, radioaktif ini juga memiliki dampak bagi organisme hidup jika hanya mempengaruhi sel yang sakit atau berbahaya. Namun, ketika mulai menyentuh sel-sel sehat, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Untungnya, sebagai besar materi hidup memiliki kemampuan untuk beregenerasi setelah terkena radiasi dalam dosis lemah. Tetapi untuk kasus yang dosis lebih kuat, efeknya hampir selalu tidak dapat diubah. Dan ini adalah peluruhan sinar alfa. Suatu inti yang tidak stabil dalam meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa. Nah, energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik, partikel alfa, dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Itu adalah penjelasan tentang peluruhan sinar alfa. Dan peluruhan sinar beta. Peluruhan sinar beta bertujuan agar pembandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang sehingga inti atom tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap atau jumlah nukleon tetap, tetapi nomor atomnya yang berubah. Dan ini adalah peluruhan sinar gamma. Peluruhan sinar gamma, atom yang tereksitasi biasanya menjadi pada atom yang memancarkan sinar alfa maupun sinar beta. Karena pemancaran sinar gamma biasanya menyertai pemancaran sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan gamma hanya mengurangi energi saja, tetapi tidak mengubah susunannya. Ini adalah penangkapan elektron. Terjadi karena inti memiliki proton terlalu banyak dibanding neutron. Proton menangkap elektron dan berubah menjadi neutron. Inti Dagor memiliki nomor atom yang berkurang 1 dan massa yang sama dengan inti Pearl. Emisi positron, seperti penangkapan elektron, emisi positron terjadi karena inti memiliki terlalu banyak proton dibanding neutron. Proton memancarkan positron dan berubah menjadi neutron. Inti Dagor memiliki nomor atom kurang dari 1 dan nomor massa yang sama dengan inti parent. Berikut contohnya. Nah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum